mendekati 2 karena di sini 2,69. Jadi kesimpulannya di sini tidak terjadi autokorelasi. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang uji autokorelasi Durbin-Watson yang merupakan bagian dari uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS. Uji autokorelasi merupakan uji asumsi klasik untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance atau gangguan tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Uji autokorelasi ini merupakan prasyarat dari regresi linear. Jadi sebelum kita melakukan uji regresi linear, maka kita lebih dahulu harus melakukan uji autokorelasi untuk mengetahui adakah nilai gangguan di sana atau tidak. Tapi ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan data time series, data yang dikumpulkan berdasarkan waktu tertentu, maka tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan jika penelitian bukan menggunakan data time series. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Di sini ada contoh data ya. Kita akan melakukan uji autokorelasi. Di mana di sini ada variabel independen ya atau variabel bebas, ada x1, x2, x3. Dan ada variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel y. Dan jumlah data yang akan kita uji di sini semuanya berjumlah 20 data. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengolahan untuk mengetahui apakah di sini terjadi autokorelasi atau tidak dengan menggunakan program SPSS. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah masuk ke dalam program SPSS ya, untuk memulai uji autokorelasi, kita definisikan terlebih dahulu variabel yang akan kita uji. Kita klik variabel view ini. Kemudian pada name di sini kita buat x1 ya, ini variabel x1-nya. Kemudian untuk label kita buat x1 juga aja. Kemudian untuk yang kedua ada variabel x2. Kemudian di labelnya juga kita buat x2. Kemudian ada berikutnya x3 ya, karena ada 3 variabel bebas. Kemudian di sini juga kita buat x3. Dan selanjutnya di sini untuk variabel yang dependen atau variabel y. Kemudian labelnya juga kita buat y. Jika ini sudah kita definisikan variabelnya, ada 4 variabel. Selanjutnya kita lihat di data view. Ya, di sini sudah terbuat ya nama masing-masing daripada variabelnya. Kemudian kita masukkan data yang akan kita uji. Kita kopikan dari Microsoft Excel yang sudah kita buat tadi. Jadi kita blok datanya. Kemudian dikopikan ke SPSS. Ya, sudah masuk datanya ya, semua ada 20. Dan langkah pertama untuk pengujian adalah kita klik analis, kemudian regression, kemudian klik linear ya. Kita pilih yang linear. Kemudian muncul di sini ada kolom dependent, ada kolom independent. Sekarang kita masukkan variabel-variabel ini ke masing-masing kolom. Yang atas ini dependent ya, berarti variabel yang y ini. Kita klik variabel y-nya, kemudian klik panah yang di tengah ini. Kemudian yang bawah ini yang independen, kita masukkan variabel yang 3 ini. Karena ini merupakan variabel independen ya. Klik variabelnya, 1, kemudian klik panah. Klik x2-nya, kemudian klik panah. Dan klik 3-nya, kemudian klik panah. Jadi sudah masuk ya. Jadi y-nya sudah masuk ke dependen, dan x-nya sudah masuk ke independen. Kemudian selanjutnya setelah masuk ya, kita klik di sini ada statistik. Kemudian karena uji yang akan kita lakukan di sini adalah uji Durbin-Watson, maka kita klik ini. Untuk yang lain kita abaikan saja.
Jadi dihilangkan semua checklist kecuali yang Durbin-Watson ya. Kemudian klik continue. Kemudian jika sudah kita klik OK. Ya, di sini sudah keluar out dari SPSS-nya ya. Di mana untuk angka Durbin-Watson-nya di sini menunjukkan angka 2,619. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai DW mendekati 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai DW mendekati 0, maka terjadi autokorelasi negatif. Dan jika nilai DW mendekati 4, maka terjadi autokorelasi positif. Jadi DW ini maksudnya adalah Durbin-Watson ini ya. Jika kita lihat untuk nilai Durbin-Watson-nya di sini adalah 2,619. Maka dia adalah mendekati 2 ya. Mendekati 2 karena di sini 2,69. Jadi kesimpulannya di sini tidak terjadi autokorelasi.